Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwi Eka Agustin, NIM 12620520170 dari kelas PGMI 6C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Pada video kali ini menjelaskan tentang analisis SWOT yang dilakukan di SDI Al-Hidayah Munu Tulungagung. Adapun poin-poin yang saya bahas yaitu yang pertama tentang manajemen peserta didik, yang kedua tentang manajemen kurikulum, yang ketiga tentang manajemen pembiayaan, dan yang keempat manajemen sarana dan prasarana. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berasal dari faktor internal maupun eksternal suatu lembaga, guna menyusun strategi yang efektif dalam mencapai tujuan tertentu. SWOT atau SBOT berasal dari huruf S, strength yang berarti kekuatan, W, weakness yang berarti kelemahan, O, opportunities yang berarti peluang, dan T, threats yang berarti ancaman. Selanjutnya, manajemen peserta didik yang ada di SDI Al-Hidayah Munu Tulungagung. Strength kekuatan yang pertama, lokasi sekolah cukup strategis dekat dengan peserta didik. Yang kedua, kepercayaan dan minat masyarakat memilih sekolah ini cukup tinggi. Yang ketiga, guru dan para staf memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Yang keempat, pendidik yang berkualitas sesuai dengan bidangnya. Yang kelima, terdapat pembiasaan sholat duha berjamaah, hafalan surat-surat pendek dan Asmaul Husna. Dan yang keenam, terdapat program tahfidz. Sedangkan untuk weakness, kelemahannya, yang pertama yaitu kurangnya pemanfaatan media teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, jumlah guru yang kurang sesuai dengan banyaknya siswa. Dan yang ketiga yaitu ekstrakurikuler yang berjalan kurang baik. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, kepercayaan dan minat masyarakat yang turun-temurun. Yang kedua, tidak menekankan sistem tes seleksi bagi peserta didik. Yang ketiga, prestasi siswa yang bisa diandalkan, baik itu akademik maupun non-akademik, seperti tahfidz, qiraah, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki kemitraan internal dengan yayasan. Sedangkan untuk threats, ancaman, yang pertama, munculnya lembaga pendidikan yang lebih unggul. Dan yang kedua yaitu lokasi sekolah yang dekat dengan sekolah dasar negeri. Selanjutnya, pada manajemen kurikulum, di mana di SDI Al-Hidayah Munu Tulungagung ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Strength kekuatan yang pertama, gerak cepat dalam mengikuti program pemerintah, yaitu peralihan dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dengan menggali potensi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa dan minat belajar siswa. Yang ketiga, selalu mengadakan evaluasi kurikulum. Dan yang keempat, kerjasama tim yang solid. Sedangkan untuk weakness, kelemahannya, yang pertama ada beberapa guru yang belum membuat modul ajar. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dan kesiapan guru dalam menjalankan kurikulum merdeka. Yang ketiga, penerapan kurikulum merdeka yang belum maksimal. Dan yang keempat, banyaknya tanggungan dan tugas-tugas guru. Sedangkan untuk opportunities, peluang, yang pertama pengembangan program-program tambahan berbasis Merdeka Belajar. Yang kedua, adanya kolaborasi antar lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital karena dalam proses pembelajaran. Sedangkan threats, ancaman, yang pertama yaitu kebijakan kurikulum pendidikan yang sering berubah-ubah, dan yang kedua adanya pengaruh negatif globalisasi.
Selanjutnya, manajemen pembiayaan. Strength kekuatan yang pertama, sekolah memiliki kantin sebagai sumber pendapatan internal. Yang kedua, adanya sumbangan dari orang tua siswa. Yang ketiga, dana pemerintah. Dan yang keempat, dukungan dari masyarakat. Sedangkan untuk weakness, kelemahan, yang pertama, keterbatasan anggaran dana untuk biaya operasional sekolah. Yang kedua, sistem administrasi yang lemah. Opportunities, peluang. Yang pertama, penyaluran dana rutin dari pemerintah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola keuangan sekolah. Sedangkan threats, ancaman, yang pertama, kebutuhan sekolah yang semakin banyak. Dan yang kedua, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana, di mana strength kekuatan yang pertama, sekolah memiliki ruang kelas yang memadai. Yang kedua, halaman sekolah yang cukup luas. Yang ketiga, lahan parkir yang memadai. Yang keempat, masjid yang luas. Untuk weakness, kelemahannya yang pertama yaitu kurangnya pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, belum memiliki lab komputer. Yang ketiga, ruang kantor yang tidak begitu lebar. Sedangkan opportunities, peluangnya yaitu kebersihan lingkungan yang terjaga untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya untuk threats, ancaman, yang pertama yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, biaya pengadaan surplus yang terbatas. Baik, itulah hasil analisis SWOT yang telah dilakukan di SDI Al-Hidayah Ngunut Tulungagung. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.